Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'd. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita khaturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pendidikan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Mengingat karena ini menjadi pilar peradaban ya. Orang itu kalau pengen maju ya harus dikembangkan pendidikannya. Kalau kita bicara lingkupnya negara itu kalau maju harus baik pendidikan. Karena dari pendidikan melahirkan sumber daya manusia. Dari sumber daya bisa mengembangkan kembali negara. Begitu pula kita harus bicara dasar daripada pendidikan. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan coba untuk mengulas beberapa hal yang berkaitan erat dengan bagaimana kita membangun sumber daya manusia ini melalui jalur pendidikan. Ada 3 hal yang kemudian istilah ini banyak sekali digunakan oleh para pakar pendidikan, yakni yang saya sederhanakan dengan penyebutan trilogi pendidikan. Di mana 3 ranah ini harus dibangun secara bersamaan, mengingat karena ketiga hal ini berperan penting pada proses pengembangan pendidikan anak-anak kita. Yang pertama adalah yakni rumah kita. Yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan dari sekolah dan rumah kita. Ini harus dibangun secara bersamaan. Di mana istilah ini kalau kita lihat di bangku-bangku sekolah itu kadang-kadang dibuat seakan-akan seperti ada buku penghubung antara sekolah dengan rumah. Di mana ini dijadikan bahan komunikasi sehingga apa yang dilaksanakan di sekolah kemudian kembali dilaksanakan di rumah. Apa yang dilaksanakan di rumah kemudian harus di follow up di sekolah. Ini harus dibangun secara bersamaan. Maka istilah-istilah ini kemudian seharusnya kita jadikan sebagai bahan yang harus kita seriusan untuk kita selesaikan bersama. Saya sering berbicara di beberapa tempat ketika orang-orang bertanya kenapa kok anak ini tidak baik prestasi pendidikannya di sekolah. Kok kenapa anak ini ininya baik itunya tidak baik. Bahkan beberapa anak kemudian masuk dengan prestasinya baik kemudian pada akhirnya tidak baik. Dan fenomena-fenomena ini itu menjadi kajian atau konsumsi hari-hari di dunia sekolah dan dunia orang tua. Maka pertama sekali yang perlu Anda sampaikan ya ini terkait dengan pembangunan karakter anak di rumah. Para ulama dahulu memberikan satu ilmu kepada kita yang seharusnya hari ini kita gali sebagai orang tua. Yakni menanamkan adab, menanamkan akhlak di rumah, baru kemudian mengantarkan anak keluar untuk menuntut ilmu. Di satu sesi saya pernah diberikan tugas oleh salah seorang dosen, ya, dalam hal ini adalah ayahanda Dr. Abbas Mansur Tamam, mengkaji satu profil tokoh yang ternyata ketika saya sampai di closing dari tugas ini, saya menemukan semacam ternyata energi anak itu muncul saat pertama kali pembangunan pendidikannya di rumah. Oleh sebab itu tokoh yang namanya Ali Al-Qabisi ini betul-betul luar biasa. Dan beberapa tokoh-tokoh yang hidup di zaman dan zaman sesudahnya. Maka akhlak itu dibentuk di rumah. Baru kemudian setelah itu diperintahkan. Kemudian menuntut ilmu-ilmu yang kalau saya mau ingin kutip bahasanya Dr. Adian. Yakni ilmu fardu kifayah. Di mana ilmu yang tidak bisa kita ajarkan secara personality di rumah. Kemudian kita persilahkan dia menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan. Baik yang formal maupun non formal. Yang kedua adalah kita bicara sekolah. Tanggung jawab orang tua setelah itu adalah yakni kita berikan dia kesempatan sebesar-besarnya untuk menikmati ilmu yang tidak kita bisa dan tidak mampu berikan di rumah. Masalan background orang tuanya adalah seorang ahli sirah atau ahli tafsir, ahli fikih
yang tentunya dengan latar belakang pendidikan kita terkait dengan matematikanya lemah. Maka kita perlu untuk memberikan pelayanan pendidikan di luar itu, masalah belajar matematika yang bagus, fisika yang bagus, atau ilmu-ilmu yang lain. Dan poin yang ketiga, yakni lingkungan kita. Terkadang kita tidak mampu mendeteksi ini. Tatkala kita menemukan satu fenomena, anak-anak kita dengan karakter yang tidak baik, dengan akhlak yang tidak baik. Kemudian kita, kok anak kita begini, ya sekolahnya baik, rumahnya baik, ternyata anak kita ada hal-hal yang menyimpang dari itu. Maka hal yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah titik pergaulan anak kita di lingkungannya. Maka saya pernah ditanya, ketika Anda mau menetap di mana? Kemudian saya menyebutkan saya harus mencari lingkungan rumah saya yang baik buat anak-anak saya. Kenapa? Karena lingkungan pendidikan menentukan dengan itu. Maka dari itu teman-teman sekalian dan para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, di akhir ini saya ingin sampaikan bahwa trilogi pendidikan ini, ya, antara pendidikan yang di rumah, kemudian pendidikan sekolah, dengan lingkungan, seharusnya kita menyatukan dengan visi dan misi yang sama, dengan tujuan yang sama, sama-sama membangun karakter anak-anak kita, sama-sama membangun akhlak anak-anak kita, agar kemudian kita mampu untuk menghadirkan, untuk memunculkan satu generasi yang kemudian banyak sekali yang kita kenal dengan generasi Rabbani. Generasi yang Undang-Undang Sikdiknas itu menginginkan. Generasi dengan Undang-Undang 1145 itu menginginkan. Kita bangun jiwa anak-anak kita dan kemudian kita bangun jiwa raga anak-anak kita. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita sekalian. Wal afu minkum tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.